Menantu yang super gila. Bab 21. Xiang Donglio dengan cepat kembali ke akal sehatnya, tertawa dan berbaikan. Tidak apa-apa, wakil presiden perusahaan meminta saya untuk minum dengan saya sedang sibuk, saya akan mengubah janji dengannya besok. Terkejut, wakil presiden perusahaan investasi YI berteriak kepada Donglio untuk minum bersama. Xiang Donglio membuat janji dan mengubah janji untuk besok. Ini benar-benar terpandang dan terpandang. Semua orang di keluarga Zheng tidak bisa tidak melangkah maju dan berkumpul di sekitar Xiang Donglio untuk menyenangkan. Pada saat ini, saya mendengar suara rem datang dari pintu villa dan beberapa kendaraan komersial hitam berhenti dengan cepat. Segera setelah itu pintu mobil terbuka dan selusin pria kuat berjalan dengan pisau semangka dan tongkat baseball. Di antara lebih dari selusin pria kuat, berjalan dengan pria jahat dengan kemeja putih. Dia adalah Wu Xiaohu yang legendaris. Pada saat ini, dia memegang sebatang rokok dan tidak menyalakannya, tetapi memandang villa di depannya dengan penuh minat. Saudara Hu. Xiang Donglio berlari sepanjang jalan, mengangguk dan membungkuk kepada Wu Xiaohu. Dia adalah pemimpinnya dan membantunya menyalakan rokok dengan sangat rajin. Wu Xiaohu mengangguk dan berkata sambil berjalan, "Siapa yang menggertak teman sekelasku Xiao-Xiang? Dia ini bodoh saudaraku, pukul orang bodoh ini sampai jatuh. Biarkan saja dia." Xiang Donglio berteriak. Pada saat ini, seluruh keluarga Zheng juga terkejut, hampir semua orang berdiri dan masing-masing dari mereka penuh dengan kecemerlangan ketika mereka melihat Xiang Donglio. Wu Xiaohu. Xiang Donglio sebenarnya mengundang Wu Xiaohu. Dia adalah seorang gangster. Wu Xiaohu juga seorang tokoh terkenal di jalan-jalan kota Nanhai. Dikatakan bahwa dia menggunakan 2 pisau semangka untuk memotong namanya dan membunuhnya. Orang-orang seperti ini tidak diterima sama sekali. Dan meskipun keluarga Zheng adalah keluarga kelas 2 dengan beberapa penjaga keamanan, dibandingkan dengan seseorang seperti Wu Xiaohu, itu bukan apa-apa. Wu Xiaohu terkenal kejam, dan dikatakan bahwa bahkan keluarga kelas 1 itu akan menjual wajahnya sedikit. Ye Hao, menantu dari pintu ke pintu itu takut akan nasib buruk malam ini, bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan sebagai kucing berkaki 3, pertanyaannya adalah apakah cukup untuk melihatnya di depan Wu Xiaohu? Apa lelucon? Ye Hao, cepatlah. Pada saat ini, Zheng Manner tidak tahu harus berpikir apa. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan berkata dengan lembut. Bab 22. Ye Hao memberi Zheng Manner pandangan yang sedikit terkejut. Awalnya, Ye Hao merasa bahwa istrinya tidak peduli sama sekali, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan peduli dengan keselamatannya saat ini. Memikirkan ini, Ye Hao merasa di dalam hatinya pemanasan sedikit. Tapi Zheng Manner tidak menyadari perubahan dalam pikirannya. Dia sangat gugup saat ini. Siapa ini? Ini Wu Xiaohu, saudara laki-laki Hu di jalan. Meskipun dia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia telah mendengar banyak orang menyebut-nyebutnya. Dikatakan bahwa Wu Xiaohu ini hanyalah seorang gangster kecil beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemudian dia dihargai oleh seorang pria besar dan dia membawanya bersamanya. Dalam 2 tahun terakhir, meskipun Wu Xiaohu telah berkecimpung dalam bisnis dan menjadi jauh lebih tertutup, pertanyaannya adalah di mana letak reputasinya.
Di depan orang seperti itu, Yihao menantu dari pintu ke pintu, yang memprovokasi dia dapat memiliki akhir yang baik. Cepat. Zheng Manner benar-benar cemas, dia berdiri dan hendak menarik Yihao, tetapi dihentikan oleh Zheng Xiaoxuan di samping. Zheng Xiaoxuan terdiam. Apa yang dipikirkan kakakku hari ini? Ada agin apa? Bukankah dia selalu paling membenci menantu yang tidak berguna ini? Mengapa Anda masih membantunya sekarang? Tidak hanya Zheng Xiaoxuan, tetapi anggota keluarga Zheng lainnya juga menghentikan Zheng Manner saat ini. Malam ini Yihao telah menyinggung calon menantu keluarga Zheng mereka. Xiang Dongliu sampai mati dan latar belakang Xiang Dongliu ada di sini. Siapapun yang membela Yihao malam ini mungkin akan menyinggung perasaannya sampai mati. Jangan katakan bahwa orang-orang ini semua ingin Yihao mati, bahkan jika mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak akan maju. Terutama Zheng Xiong, wajahnya bahkan lebih terkejut saat ini, dan berkata, Zheng Manner, bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu tentang sampah ini? Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zheng kita sekarang, kalau tidak, dia akan mungkin malam ini akan menimbulkan masalah bagi keluarga Zheng kita. Orang yang tidak berguna seperti itu berani memprovokasi Presiden Xiang, dan dia pantas dipukuli sampai mati. Itu benar. Itu benar. Di sekeliling, banyak anggota keluarga Zheng mengangguk dan berkata iya. Awalnya bukan apa-apa, tapi sekarang Yihao, seorang pengecut telah memprovokasi orang-orang seperti Wu Xiaohu untuk masalah sepele. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidakkah dia mengerti bahwa dia akan baik-baik saja jika dia dipukuli oleh Xiang Dongliu dengan patuh? Benar-benar bodoh dan tidak berguna. Pada saat ini, Wu Xiaohu berjalan perlahan dengan tangan di punggungnya, meniup cincin asap sambil berjalan dan berkata, Xiang, jangan khawatir, Anda telah banyak membantu saya menghasilkan uang. Saya selalu membalas. Jika saya memprovokasi kamu dengan memakan hati beruang dan macan tutul, maka aku akan melenyapkannya hari ini. Xiang Dongliu tampak bersemangat, dan kemudian berjalan menuju tempat Yihao dengan arogan. Sanjungan Xiao, aku tidak menyangka dia akan benar-benar membelanya hari ini, dia terlalu muka. Dikatakan bahwa saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang ingin mengundang Wu Xiaohu untuk makan tetapi tidak bisa melakukannya. Dengan dukungan Wu Xiaohu, pernikahannya pada dasarnya selesai malam ini. Bab 23. Xiang Dongliu juga merupakan kesempatan yang tidak disengaja untuk menjilat Wu Xiaohu. Suatu ketika, Xiang Dongliu pergi ke Hotel Platinum dan secara tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir dipukuli sampai mati. Kemudian, Wu Xiaohu kebetulan lewat. Dia tidak ingin seseorang membuat masalah di toko, jadi dia membantunya memecahkan masalah. Sejak itu, Xiang Dongliu telah belajar bahwa tidak ada gunanya hanya memiliki uang dan Anda harus memiliki teman. Jadi dia menghabiskan banyak pemikiran untuk berteman dengan Wu Xiaohu dan bahkan menawarkan untuk membantunya dengan manajemen keuangan. Dalam 2 tahun terakhir, Wu Xiaohu mendapat untung kecil, itulah sebabnya dia berani menelepon Wu Xiaohu malam ini. Namun, tidak ada alasan untuk menghasilkan keuntungan tetap dalam investasi. Wu Xiaohu kehilangan uang beberapa kali dan Xiang Dongliu mengertakkan gigi untuk membantunya mencari tahu. Karena dia tahu bahwa jika dia berani membiarkan orang ini kehilangan uang, Wu Xiaohu akan bisa mengeluarkan semua kotorannya. Tapi sejujurnya, sejak dukungan Wu Xiaohu,
identitas Xiang Dongliu di kalangan generasi muda di kota Nanhai juga meningkat. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak terlalu takut untuk memprovokasi dia, yang telah membuat Xiang Dongli terlihat sombong dalam 2 tahun terakhir. Pada saat ini, Wu Xiaohu telah berjalan ke suatu tempat sekitar 10 meter dari Ye Hao dengan sebatang rokok di mulutnya. Namun, lampu di aula agak redup sekarang dan asapnya masih ada di depan Wu Xiaohu. Ye Hao mengenalinya. Pada saat ini, dia dengan santai mengambil pisau semangka dan berjalan ke Ye Hao sambil menyeretnya ke tanah. Lari. Suami, lari. Zheng Man'er sangat cemas sehingga dia lupa memanggil nama Ye Hao. Tetapi dia dikelilingi oleh orang-orang, jadi dia tidak bisa masuk saat ini. Pada saat ini, Zheng Man'er merasa sangat tidak nyaman, seperti mainannya sendiri. Meskipun dia tidak terlalu menyukainya, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika dia melihat orang lain ingin menghajar Ye Hao. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak peduli dengan Ye Hao sama sekali, dan jika dia bisa bercerai lebih awal, kemudian dia akan bisa lega. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa dia masih sedikit peduli pada Ye Hao. Sayang sekali. Sebelum Zheng Man'er bisa memikirkannya, dia melihat Wu Xiaohu memuntahkan rokok di mulutnya dan mengangkat pisau tinggi-tinggi. Saat rokok itu jatuh ke tanah, asapnya menghilang, Wu Xiaohu akhirnya melihat sosok di seberang. Saya melihat Wu Xiaohu gemetaran, wajahnya lesu. Bab 24. Ye Hao tersenyum dan tidak bermaksud berbicara. Tapi Wu Xiaohu di sisi yang berlawanan menggigil hampir tanpa sadar pada saat ini. Pria besar di jalan yang dapat membunuh 3 orang di dalam sekejap dan 3 orang di keramaian pada hari kerja merasa sedikit dingin di telapak kakinya saat ini, dan akan kencing di celana. Terutama mata Ye Hao membuatnya berkeringat dingin saat ini, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Melihat gerakan Wu Xiaohu berhenti, Xiang Dongliu yang berada di belakangnya, sedikit cemas dan berkata, "Saudaraku, ini sampah, menantu ini yang datang ke pintu ini, pukul dia, potong tangannya." Pada saat ini, Xiang Dongliu terus melolong, matanya sedikit merah, dan dia tidak sabar untuk melihat Ye Hao diretas sampai mati di tempat. Orang yang ingin kamu hajar adalah dia. Pada saat ini, Wu Xiaohu akhirnya sadar. Dia melihat kembali ke Xiang Dongliu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wu Xiaohu hampir menangis. Xiang Dongliu sebaiknya mengakui orang yang salah, kalau tidak. Ya, ini dia. Saudaraku, persetan dengannya. Xiang Dongliu menunjuk Ye Hao dan berteriak. Adapun keluarga Zheng, mereka semua menonton adegan ini saat ini dan mereka masih sedikit bersemangat. Mereka semua tahu bahwa bajingan yang tidak berguna ini mati hari ini, tetapi mereka benar-benar menantikan bagaimana dia mati. Namun, Pak Tua Zheng masih mengerutkan kening dan berkata, "Dongliu, beri saja sedikit pelajaran, jangan menyebabkan nyawa orang." "Jangan menyebabkan nyawa orang?" Xiang Dongliu mencibir, belum lagi Ye Hao mengambil pandangannya di depan begitu banyak orang. Bahkan jika hanya hal seperti itu, dia harus membunuh orang, karena hanya dengan cara ini dia bisa berdiri di kapal yang sama dengan Zheng keluarga dan itulah yang membuatnya berbalik. Selain itu, hanya orang-orang dari keluarga Zheng yang ketakutan, jadi bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bangkrut, tidak ada yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang diri mereka sendiri. Dan bahkan sumber daya keluarga Zheng harus digunakan sendiri, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali posisi mereka.
Begitu dia memikirkan ini, Xiang Dong Liu hampir tertawa terbahak-bahak. Hanya sedikit selama dia membunuh Yi Hao, orang bodoh ini, dia akan dapat memiliki kekayaan dan seks, kemudian kembali ke puncak. Oke, karena lelaki tua itu telah berbicara, maka saudara Hao, ayo selamatkan nyawanya. Kata-kata terakhir Xiang Dong Liu menggertakkan giginya, jelas menyeratkan bahwa Wu Xiaohu akan membunuhnya. Pada saat ini, Wu Xiaohu tidak mendengar apa yang dikatakan Xiang Dong Liu sama sekali. Dia menoleh dengan susah payah, senyum di wajahnya bahkan lebih buruk daripada menangis. Pitbull ini menghampiri Dong Liu, dan dia berani memprovokasi tuan mudanya sendiri. Bukankah ini pergi ke toilet dengan lentera dan mencari kematian? Keringat dingin Wu Xiaohu pecah. Ye Hao tidak berbicara pada saat ini, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara, tetapi tanpa sadar berkata lagi, Xiang Dong Liu, orang yang pasti akan kamu pukul adalah... Tanda petik. Ini dia. Xiang Dong Liu berteriak dan dia bergegas dengan gigi dan cakarnya. Melihat Wu Xiaohu tidak bergerak, dia meninjunya sendiri, ingin menghancurkan Yi Hao dengan tangannya sendiri. Akibatnya, sebelum yang lain mendekat, Wu Xiaohu menjambak rambutnya. Bab 25. Papa-papa. Tanpa peringatan, beberapa mulut besar berayun ke kiri dan ke kanan di wajah Xiang Dong Liu, menyebabkan wajahnya membengkak menjadi kepala babi dalam sekejap. Xiang Dong Liu tercengang, "Saudaraku, saya meminta Anda untuk mengalahkan orang ini, ada masalah apa Anda?" Tidak hanya Xiang Dong Liu, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah Wu Xiaohu kakak tertua yang baik di timur? Bagaimana Anda memalingkan wajah Anda? Kamu sendiri mencari kematian dan kamu ingin menyakitiku, tetapi hari ini aku akan menghajarmu. Wu Xiaohu menendang Xiang Dong Liu beberapa meter jauhnya dan kemudian berkata dengan kejam, pukul dia dengan keras. Tanda petik. Orang-orang yang mengikutinya sedikit tercengang, tetapi sekarang mereka sadar. Karena bos telah berbicara, apakah mereka masih bisa menonton? Pukul itu. Saat berikutnya, selusin orang berkumpul dan menendang Dong Liu dengan keras. "Kakakku, mengapa kamu memukulku?" Xiang Dong Liu berteriak, berguling-guling di lantai. "Ini bukan hasil yang saya inginkan." Keluarga Zheng di sekitarnya semua saling memandang dengan cemas. Bukankah Xiang Dong Liu ini akan dipukuli sampai mati di sini hari ini? Akhirnya, Tuan Zheng tidak tahan lagi. Dia batuk dan berkata, "Kakakku, tolong. Siapa yang berani berbicara omong kosong, aku akan membunuh siapapun hari ini." Wu Xiaohu memelototi keluarga Tuan Zheng. Dia meliriknya, lalu melangkah maju secara langsung, menginjak wajah Xiang Dong Liu dan meremukannya beberapa kali. Kali ini semua orang takut dan bodoh, sepertinya orang akan mati malam ini. Tuan Muda Yi Hao. Pada saat ini, Wu Xiaohu berjalan ke arah Yi Hao dengan gemetar. Dia telah mengucapkan kata Tuan Muda, tapi dia menahannya dengan tiba-tiba. "Jangan khawatir, anak ini sangat picik sehingga dia berani tinggal bersamamu. Aku akan membunuhnya malam ini." Pada saat yang sama ketika kata-kata ini keluar, keringat dingin Wu Xiaohu masih mengalir dan dia baru saja bertemu dengan Tuan Muda kemarin. Dan dia belum menunjukkan kemampuannya. Adapun Gong, hal semacam ini terjadi. Pada saat ini, Wu Xiaohu sangat ingin mencekik Xiang Dong Liu sampai mati. Ini, bagaimana situasinya? Melihat penampilan Wu Xiaohu, hampir semua orang tercengang. Bersambung.